Gua mau tugas dinas Shutterstock alias traveling. Gua akan membawa peralatan-peralatan yang gua akan pakai untuk keperluan nyetok. Apa aja sih gearnya? Apa fungsinya? Kelengkapannya seperti apa? Simak di video kali ini sampai selesai. Kita mulai. Halo semuanya, balik lagi ke channel gue, Resi Pradata. Di channel ini kalian bisa mendapatkan informasi seputar dunia microstock. Gue sendiri seorang microstocker yang saat ini udah memiliki pengalaman 6 tahun lamanya dengan jumlah portofolio ratusan ribu foto dan puluhan ribu footage tersebar di berbagai platform microstock. Kembali di obrolan di awal, tadi gue udah bilang bahwa gue ingin untuk traveling. Nah, travelingnya kemana? Gue akan ke satu tempat, salah satu destinasi wisata terbaik di Indonesia. Ini dia, Labuan Bajo. Wah, jujur gue excited banget ya teman-teman ya. Karena memang Labuan Bajo ini salah satu destinasi yang pengen banget gue kunjungi ke sana bareng sama Mary. Dan akhirnya, pas pada saat video ini dibuat, gue besok berangkat ke Labuan Bajo. Itu benar-benar kita persiapannya cukup banyak, mulai dari persiapan macam-macam ya, termasuk juga traveling. Cuman karena gue ini seorang microstocker, tentu yang dipikirin kalau gua ya, kalau udah menjadi seorang microstocker tuh kayak rasanya kayaknya yang ketika gua mau udah fix mau berangkat ke Labuan Bajo, gua langsung mikir gua mau bawa peralatan apa aja ya buat nyetok ya. Karena sejujurnya teman-teman, yang aku pikirkan adalah apa aja yang akan gue stok di sana dan kira-kira bisa nggak nih balik modal. Namanya juga seorang microstocker ya, kayak kita gue udah langsung berpikir untuk cari mood board, cari riset sana sini, ngecek demand market, ngecek foto mana yang laku, berapa biayanya, gimana cara shootnya dan sebagainya. Itu pokoknya gue udah, yang dipikirin pertama seorang microstocker ketika mau jalan-jalan itu adalah ini mau jadi apa aja di sana gitu ya. Tapi ya wajar ya teman-teman ya, karena kalau bagi gue sekarang ketika kita traveling tapi belum tidak membawa oleh-oleh dalam kutip foto atau video yang bisa kita jual, ya rasa-rasanya sayang aja gitu. Apakah ini tidak mengganggu kenikmatan Mas Reski dalam liburan? Jawabannya enggak. Justru ini yang membuat gua untuk merasa fulfill atau merasa penuh ketika traveling adalah ya bisa membawa banyak stok yang bisa gue jual gitu. Itulah yang menjadi tujuan gua untuk traveling. Dan kebetulan sama kayak Mary, karena mungkin juga udah cukup lama ya ikut ngerti dunia microstock, dia juga langsung berpikir oke, kita mau sesi foto apa aja gitu. Jadi kita besok nggak hanya sesi foto pemotretan untuk pemandangan, tapi juga manusia juga gitu. Dan kita udah siapin berbagai kostumnya, berbagai pakaiannya yang kita bisa gunakan untuk itu. Tapi di sini gue nggak mau ngomongin soal kostum apa yang akan gue pilih, karena nanti teman-teman bisa lihat di vlog kita di Labuan Bajo. Gue jamin ini pasti akan tayang karena gue bener-bener pengen nayangin perjalanan gue di Labuan Bajo. Sebenarnya ada banyak banget vlog, tapi gue nggak ngedit ya, tapi ya pelan-pelan ngedit lah gitu. Nah, gue akan nayangin, gue akan nge-review peralatan-peralatan gue yang akan gue bawa. Yang paling penting untuk membawa semua peralatan gue kemarin bingung kayak membawa peralatan apa ya, mau membawa pakai apa ya, karena gue ada tas drone sendiri, ada tas laptop sendiri, tas kamera sendiri. Kayak kalau dibawa banyak langsung itu kayak banyak banget yang harus gue jinjing kan. Akhirnya kayak ngerasa nggak efektif, nggak efisien, takutnya hilang kalau salah satunya kelewatan gitu kan ya. Akhirnya gue investasi ke backpack. Nah, backpack ini langsung aja gue langsung munculin, tada. Nah, ini dia backpack yang ingin gue pakai ke Labuan Bajo besok. Mereknya adalah Mark Ryden. Ini nggak disponsor ya sama Mark Ryden, tapi kalau Mark Ryden mau sponsorin channel gue, silahkan dong. Karena gue melihat ada banyak backpack menarik di sana. Jadi sayang kalau gue sayang kalau nggak disponsorin. Lumayan kan, subscriber gue udah banyak nih. Oke, ini adalah Mark Ryden yang gue beli. Nanti gue akan spill harganya di akhir, tapi kita langsung buka aja. Sebenarnya gue udah unboxing, tapi untuk keperluan konten gue masukin lagi ke
tasnya. Tapi yang tasnya ya teman-teman ya, tas ini tuh bener-bener menurut gue dengan harga yang sangat buat gue murah, dengan datang pakai plastik seperti ini udah bener-bener keren banget sih, kelihatan mahalnya. Nah, ini gue unboxing. Sayang banget gue nggak punya kamera tambahan ya, harusnya ada kamera tambahan sih. Jadi bisa sorot dari atas gitu. Ya besok next time beli ZV-10 2. Nah ini adalah tasnya Mark Ryden tipe, gua nggak tahu tipe apa nih. Tadi ya tipe apa ya? MR2913. Ya gitulah. Tapi intinya ini Mark Ryden yang ada untuk keperluan kameranya gitu. Ukurannya 26 liter, tapi yang paling bikin gue amazed dari tas ini adalah ketika lu copot ini, konektornya, kita coba copot. Nah ini, dia bisa extension sampai 36 liter. Bayangin aja. Ini sampai frame-nya nggak cukup nih, karena gue pakai lensa fix agak bawah dikit. Nah, bayangin aja, ini bener-bener menurut gue sangat amazed banget sih. Jadi gue bisa naruh, nyimpen pakaian di sebelah atas. Jadi pakaian-pakaian gue, peralatan-peralatan gue tambahannya gue bisa taruh di sebelah sini. Tapi ini mostly untuk pakaian sih sebenarnya. Gitu. Dan yang paling gue suka dari ini adalah suaranya crunchy banget. Gue ngerasa ini keren sih tas. Harga segitu tapi bisa dapetin kayak gini. Ini keren. Kalau ditanyain ini waterproof apa enggak? Kalau dilihat dari bahannya teman-teman, kalau dilihat dari bahannya sih udah waterproof ya harusnya ya. Jadi udah cukup aman lah kalau kena hujan. Gitu. Nah ini ada 2 soket tambahan di sampingnya. Ini sorry ya, ini gue reviewer amatiran, jadi gue nggak begitu shoot sesuai standar reviewer. Tapi ini yang paling gue suka dari antara semuanya adalah the moment of truth. Nah ini nih, begitu dibuka, tada! Ini adalah tempat menyimpan berbagai peralatan gua. Set. Nah, lihat. Tuh ada kompartemen-kompartemennya yang bisa di-adjust sesuai dengan kemauan kita, bahkan bisa dilepas. Bisa dilepas kayak gini. Set. Nah, nih. Tinggal disesuaiin aja alat-alatnya mau masuk apa aja. Buat gue sih ini udah cukup oke banget, bukan udah cukup sih. Ini oke banget dengan harga cuma segitu. Ini best deal banget menurut gue. Oke, nah ini juga kalau teman-teman lihat di sebelah sini, nih bisa buat naruh memori, macam-macam. Ini baterai juga bisa ditaruh sini. Gue sih paling charger gue taruh sini dan sebagainya. Terus dia punya satu tempat khusus di bagian belakang ini. Ini adalah tempat untuk menaruh laptop. Nah, ini naruh laptop di sebelah sini. Set. Wah, gila, cakep coy. Gila. Ini udah pakai latar apa ya? Udah pakai bulu-bulu halus. Jadi laptop kalian nggak akan kegores kalau masuk tas ini. Karena biasanya kalau gue campur dengan misal kayak charger dan sebagainya udah pasti dia akan kegores. Oke. Terus ada kantong tambahan di sebelah sini. Ini mungkin bisa nyimpan uang di sebelah sini ya. Ya ada paling bawah nih teman-teman. Ini bisa buat nyimpan lah. Oke, gitu aja. Secara singkat cerita, gue akan memasukkan barang-barang gue ke dalam tas ini, apa aja yang akan masuk. Nanti teman-teman bisa lihat. Yang pertama akan gue masukin adalah, nah, tada! Gue akan masukin ini, karena gue nggak bisa jauh-jauh nih sama nih bocil. Nggak ya, bercanda ya teman-teman ya. Kaos I'm Stock Photographer dengan bahan katun bambu yang adem dan menyerap keringat. Cocok banget buat kamu pakai pas lagi hunting stock foto. Sekarang bisa kamu dapetin di e-commerce kesayangan kamu. Langsung cek link di deskripsi. Peralatan yang gue masukin pertama adalah ini dia, salah satu yang paling penting adalah drone. Karena gue rencana pengen dapetin drone. Walaupun katanya sih di Labuan Bajo, di Pulau Padar itu bayar 1 juta rupiah untuk masukin drone ke sana. Cuman berhubung kita udah tahu ketujuannya untuk keperluan duit, nyari duit, bayar 1 juta sebenarnya bagi gua nggak ada masalah. Nah, gua langsung masukin ke dalam sini. Kita ambil ada drone-nya, terus ada remote-nya, charger,
Terakhir ada namanya baterai. Baterai gue cuma punya satunya gara-gara drone gue udah pernah nyebur, jadi baterainya rusak. Satu lagi udah kembung, jadi gue cuma bisa bawa satu baterai doang yang waras. Dan gue nggak mau, sebenarnya ada satu baterai lagi, cuman kayak kembung, jadi gue nggak mau ambil resiko drone gue nyebur di laut lagi. Jadi ya kita pakai drone baterai yang waras aja. Untuk memudahkan dalam pengisian ini, gue akan masukin baterainya ke dalam drone ya, biar kebetulan udah penuh isinya. Kemarin dibawa fotografer gue Mas Gun ke Wonosobo dan udah dicas penuh, jadi gue nggak perlu cas lagi. Langsung aja gue masukin di tengah mungkin ya. Jadi target pertama memang gue akan nerbangin di Labuan Bajo. Gue akan shoot sebanyak mungkin karena memang kalau gue melihat ya teman-teman, salah satu Labuan Bajo kan akan menjadi destinasi populer nomor 1 yang digalakin lah sama pemerintah kita oleh Pak Sandiaga Uno. Jadi gue pikir pasti nantinya akan banyak banget keperluan stok untuk di Labuan Bajo. Dan sebelum katanya Labuan Bajo tuh mau dibikin premium gitulah, cuman gue gak paham juga mau bikin premium tuh mau kayak gimana. Harganya sih katanya mau dinaikin, cuman nggak tahu dah. Biarkan pemerintah yang mengini. Kita mah kerja aja. Ini yang pertama, drone udah masuk, kamera pasti akan di bagian terakhir. Selanjutnya yang akan gue bawa adalah, tada, ini adalah kamera kecil yang sangat luar biasa menurut gue. Insta360 1 inch. Ya, Insta360 1 inch. Jadi spesial yang 1 inch edition, alias sensornya gede banget. Jadi gue beli ini untuk keperluan bisnis fitur 360 yang gue bikin bareng adik gue, dan ini gue akan bawa besok ke Labuan Bajo. Untuk apa? Untuk bikin video 360 dan juga vlog mungkin dari ini. Jadi udah cakep banget nih kualitasnya. Gue udah pernah bawa ke Bromo dan ini no debat salah satu yang menurut gue alat yang Microstalker kayaknya jarang banget punya ini karena mungkin belum tahu potensinya 360. Tapi gue sih menebak-nebak 360 akan jadi potensi yang luar biasa untuk kedepannya karena teknologi VR kan ya udah mulai booming lah. Jadi gue rasa kayaknya stok-stok yang 360 itu akan segera banyak dibutuhkan. Jadi gue yakin sebenarnya investment untuk ke 360 seperti ini akan jadi worth it investment someday. Dan gue akan jual foto-fotonya, vlognya, dan juga video-videonya di Microstock juga. Ini gue akan taruh di satu tempat yang cukup aman. Tapi gue bingung nih mau taruh di mana ya ini. Ini penting juga nih. Ini tongkat invisible stick-nya dari Insta360. Sayangnya ini tongkat yang tidak yang panjang. Sebenarnya ada yang panjang, cuma harganya jutaan. 1 juta lebih. Jadi gue beli yang ini sih bawaan dari bonus dari ini ya, kamera tadi ya. Tapi ini udah menurut gue udah cukup sih untuk bisa dipakai untuk keperluan ngevlog kalau butuh yang panjang-panjang. Ini selanjutnya adalah Sony grip gue. Sony ini akan gue bawa nantinya. Ini untuk keperluan ngevlog karena bisa dipasangin di atas kamera gitu. Dan gue langsung bisa bikin gini. Nextnya adalah Saramonic Blink 500 B2 Plus yang sekarang juga pakai untuk keperluan syuting ini. Ini adalah Saramonic yang gua dapat endorse dari PT Denka Pratama Indonesia yang sudah menjamin nih mic ada garansinya selama 2 tahun. Dan gue setelah pakai ini 2-3 bulan, bener-bener nih mic luar biasa banget. Satu, dia bisa 4-in-1, jadi bisa dicolokin ke mana? Ke kamera, HP, tanpa harus kita pakai kabel sana-sini. Dan ini udah bagus banget. Bahkan receivernya yang di sebelah sono itu, yang gue sekarang ditempelin di kamera itu bisa langsung dapetin ada mic outputnya. Plus, nih boxnya nih bisa buat ngecas. Dan gue udah pakai berkali-kali, ini transmitternya bisa tahan dari pagi sampai sore. Gue kemarin dipakai pada saat Waisak dan itu bener-bener oke banget. Gue sangat suka banget dan ini ngecasnya juga enak ya. Gue sih sangat rekomendasi ini nih. Gue kemarin beli ini nih.
ini sih kepasang ya sekarang di lensanya. Ini adalah filter polarizer, CPL, kalau kita nyebutnya CPL. Filter polarizer ini berfungsi untuk membuat gradasi warna. Jadi kayak cahaya-cahaya yang mantul dari kaca, dari lautan, dari barang-barang manapun itu bisa hilang. Nah ini gue perlu pakai ini karena kita kan mau ke laut ya. Dan laut itu kan pasti akan mantulin cahaya kan kencang banget kan. Jadi kayak ada bagian warna putih-putihnya gitu. Biar lautnya warna birunya kelihatan, biar warna birunya ketarik, gue harus pakai filter CPL ini. Belinya murah banget di KNF nih. Harganya 250. Kalau nggak salah 250 untuk ukuran 56 inci. 56 berapa tuh? Pokoknya lensanya ukurannya 56 lah buat filter gitu. Terus gue beli, ini nggak beli sih, ini bawaan lensa kit bawaannya Sony ZV-E10 gua 3556PZ 1650 yang zoom. Jadi gue bawa ini untuk keperluan vlogging karena gue nggak mungkin pakai 30mm gue untuk keperluan vlogging kan, karena pasti akan sangat butuh tangan yang panjang. Ini aja gue agak pepetin ke sana nih. Jadi gue tetap bawa lensa kit gue untuk keperluan besok. Lensa kit masuk dulu. Terus, nah ini yang kemarin gue sempat kepikiran untuk beli yang tadi nih, KNF Concept. Ini adalah baterai tambahan untuk Sony ZV-E10 gue, model NP FB50. Ini model yang masih lama. Sekarang ZV-E10 yang kedua udah pakai model yang terbaru dengan kapasitas 2 kali lipatnya ini, large baterai. Tuh, tapi karena kita pakai model yang lama, gue beli ini baterai tambahan dari pihak ketiga. Harga segini nih, udah sama charging dock, udah sama 2 baterai seperti ini, cuma dapat harga 400 kalau nggak salah. Dibandingin gue beli yang original, itu harganya 900 satu baterai. Jadi gue beli yang pihak ketiga aja, third party aja. Dan gue udah coba, memang secara ketahanan dia lebih nggak sehemat yang baterai originalnya, cuman is okay. Paling penurunannya cuman sekitar 20%. Jadi kalau katakanlah biasanya bisa bertahan selama 30 menit, baterai yang original Sony ini bisa bertahan sampai 25 menit lah. Udah cukup oke buat gue. Dan gue cukup memaklumi karena harga satunya ini cuma 150.000 kalau nggak salah. Jadi ya 150.000 dengan 80% kekuatan tuh udah oke banget. Ini hal remeh-temeh, tapi sering orang nggak beli. Ini adalah tempat untuk menaruh memori. Nah, ini bisa buat taruh banyak memori, baik micro USB ataupun yang besar. Jadi, dan harganya kalau nggak salah di Shopee cuma 20.000. Jadi ini cukup membantu, dan menurut gue ini wajib punya sih buat para fotografer, biar memorinya nggak kececer. Oke, ini gue masukin. Selanjutnya, barang yang sangat penting banget. Karena apa? Karena besok pasti akan fotonya banyak banget. Jadi gue sudah pasti memori gue yang sangat kecil-kecil itu akan kehabisan. Dan apalagi gue di sana seminggu ya. Jadi gue akhirnya membawa harddisk andalan gue untuk backup foto footage yang kita mau jual di Microstock. Nah ini harddisk pertama, harddisk Seagate gue yang hitam ini. Ini udah mau penuh sih sebenarnya, 1 terabyte aja. Nanti gue harus backup ke harddisk yang besar. Selanjutnya adalah harddisk yang kedua. Ini harddisk 1 tera juga, sama. Bedanya apa dengan harddisk yang tadi? Harddisk yang ini untuk keperluan video YouTube gue. Jadi yang ini untuk keperluan Microstock, yang ini untuk dokumen-dokumen pribadi, termasuk YouTube juga. Jadi gue tetap harus bawa. Jadi gue bawa 2 terabyte harddisk yang harus gue kosongkan sebelum berangkat. Tada, gue mau bawa tas kecil gue juga. Kenapa gue harus bawa tas kecil? Karena nggak mungkin gue kemana-mana akan membawa tas gede ini. Jadi mungkin gue akan tinggal di hotel, dan semoga aman hotelnya. Jadi gue akan bawa tas kecil ini untuk pergi-pergi kalau keluar dari hotel bentar, cari makan atau apa. Untungnya tas ini gede, sehingga gue bisa taruh di tempat yang tadi, yang bisa harusnya buat naruh pakaian. Buat taruh ke dalam, masukin aja. Jadi tas membawa tas, ini buat cadangan aja kalau gue butuh buat kemana-mana kan lumayan ya.
Set. Masuk nih. Gue suka banget di tas. Canggih banget. Wih, tuh. Sip, mantap. Selanjutnya adalah kotak headset gua. Ini gua akan bawa juga karena gua biar nggak kececer. Gua beli pouch untuk headset, nanti gua masukin earphone, kok headset. Earphone akan gua masukin ke dalam sini. Jadi biar masuk ya. Biar nggak kececer. Nanti gua masukin earphone-nya. Oke, yang terakhir yang akan gue bawa, ini kayaknya udah cukup lengkap ya. Pasti nanti kamera ini, Sony ZV-10 gue juga akan masukin ke dalam sini. Nanti gue taruh di sebelah sini. Untuk Sony ZV-10-nya, nggak cukup ya? Ya nanti gue akan taruh di situ. Jadi, gue akan taruh Sony ZV-10-nya beserta dengan peralatan-peralatan yang udah nempel di sebelah sana. Kemungkinan besar juga gue besok kan udah mulai vlog dari pagi ya, jadi ZV-10 tidak akan masuk sini sih malahan. Gue pikir pasti akan gue bawa handheld agar supaya enak aja makanya tinggal dipakai-pakai. Oke, langsung aja gue tutup. Untuk peralatannya udah ready semua. Ini juga udah top chair banget sih bagi gue, udah sudah enak banget. Setelah itu gue langsung aja tutup. Terakhir yang tentunya pasti akan gue bawa adalah sebuah laptop. Sebenarnya ada dua laptop. Satu laptop gue, satu lagi laptop Mary. Tapi sepertinya akan lebih enak kalau bawa laptop gue sendiri. Biar kalau ada apa-apa, set nyetingnya lebih gampang. Karena gue udah kebiasa laptop. Sip. Terakhir adalah laptop yang akan gue masukkan ke dalam sini. Bagian belakang tadi. Laptop set. Wah, gila nih tas. Ampun, enak banget. Sip. Oke. Nah, ini kan langsung. Nah, full satu peralatan untuk nyetok gue di Labuhan Bajo. Sepertinya itu aja teman-teman. Jadi besok memang target gua adalah untuk foto model, dengan tentunya modelnya adalah Mary. Terus gua harus ngedrone juga. Gua akan berburu komodo. Maksudnya foto komodo, bukan berburu dalam artian berburu beneran. Terus kemudian juga gua pengen Insta360-nya. Jadi akan gue maksimalkan dengan membuat foto 360 di spot-spot destinasi wisata premium tersebut. Gitu. Terus tadi laptop gue udah bawa juga. Kenapa harus bawa laptop? Ya tentunya untuk nge-backup, karena pasti akan berat-berat, filenya akan gede-gede semua. Gue selalu syuting dalam 4K dan baik dari semua device. Ada satu lagi yang akan gue bawa, yaitu GoPro Hero 10. Nah, berhubung gue belum punya action cam, gue sewa. Nah, sewanya itu di salah satu rental kamera yang bisa gue percaya, dan gue pernah bawa itu ke Karimun Jawa kemarin. Dan GoPro itu sudah menghasilkan lebih dari 1 juta rupiah. Lumayan kan? Ya kalau gue sewa dengan harga 500-an ribu, maka ya gue pastiin sih sebenarnya nggak akan lama akan balik modal. Apa fungsinya untuk GoPro, Mas Rizky? GoPro itu akan gue fungsikan untuk mengejar timelapse. Karena gue nggak mungkin pegang timelapse tapi menggunakan kamera ZV-10 gue, karena gue pernah pakai timelapse sekali dan itu selalu langsung habisin shutter count-nya langsung bengkak. Jadi ya daripada itu gue mending pakai action cam aja untuk bikin timelapse. 1 lebih simple, 2 lebih oke juga, dan 3 juga nggak bikin kamera gue cepet panas dan shutter count-nya habis. Oke, gitu aja teman-teman. Gue nggak bermaksud untuk sombong ya. Gue nggak bermaksud untuk gimana-gimana. Cuman ya peralatan gue ini cukup lah untuk nyetok di besok di Labuan Bajo. Sebenarnya kalau gue berharap banget sih, gue pengen banget punya A7R5 ya untuk nyetok 1, terus punya DJI Mavic 3 Pro yang Boba 3, DJI Avata 2, terus juga Insta360 Pro Ace buat nyelam. Apalagi yang perlu, yang pengen bagus ya? Osmo 3, Osmo Action, DJI Osmo Pocket 3 yang terbaru, itu juga gue pengen banget tuh untuk beli. Terus lensa-lensa
misal tuh kayak 70-200, 24-70 ataupun juga lensa makro, kayaknya cukup oke banget kalau gue bisa bawa itu ke Labuan Bajo. Tapi kayaknya next time gue akan membawa perlengkapan selengkap itu. Tapi untuk yang sekarang gue bawa apa adanya aja daripada nunggu lengkap dulu baru ke sana, ya nggak bakal berangkat. Jadi ya itu aja. Bahkan GoPro kan gue juga masih sewa ya. Oke, gitu ya teman-teman. Buat yang tanya ini harganya berapa backpack ini, tadi gue bilang di awal bahwa gue akan spill harganya. Ini harganya cuma 600.000 doang, kurang lebih 600.000. Untuk tas secanggih ini, sebagus ini sih gue rekomendasi banget walaupun gue gak disponsorin. Balik lagi Mark Raiden, tolong gak disponsorin. Nah, gitu ya. Buat yang pengen tahu juga gear gue harganya berapa dan belinya di mana, termasuk dengan tas ini, gue taruh link di deskripsi. Kalian bisa dapetin di situ lengkap dengan alamat Shopee-nya. Gue mau cari affiliate pokoknya. Gitu ya teman-teman. Thank you semuanya udah nyimak video ini sampai akhir. Sampai jumpa di vlog Labuan Bajo. Salam cuan.